Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Joasera dari Fakultas Ilmu Hukum dengan NIM 23070109. Di sini saya akan menyampaikan pendapat hukum saya mengenai TNTN atau Taman Nasional Desa Nilo, di mana saya sudah merangkum pendapat saya di dalam catatan handphone saya. Pertama itu saya mendapatkan mengenai masyarakat yang terdampak eksekusi kawasan Taman Nasional Desa Nilo, baik itu masyarakat adat yang asli atau tinggal di sana maupun masyarakat non-tempatan yang biasanya bekerja sebagai buruh, kebun atau petani sawit. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa masyarakat adat di kawasan TNTN bukanlah pendatang baru, karena sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai taman nasional, mereka menggantungkan hidup pada hutan, ladang, dan alam sekitar yang mereka jaga secara turun-temurun. Tapi sayangnya banyak dari mereka tidak punya dokumen formal atau kepemilikan atas tanah, sehingga ketika terjadi penertiban, mereka langsung dicap sebagai perambar liar. Padahal secara hukum, masyarakat adat itu dilindungi oleh konstitusi, tepatnya di pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, Mahkamah Konstitusi lewat putusan MK nomor 35 tahun 2012 juga menegaskan bahwa hutan adat itu bukan bagian dari hutan negara. Artinya, mereka punya hak yang sah untuk tetap tinggal dan hidup di tanah adat mereka. Sementara itu, untuk kelompok masyarakat non-tempatan seperti para buruh kebun atau pekerja sawit, memang kebanyakan datang dari luar. Mereka tidak punya hak adat dan aktivitas mereka di kawasan hutan seringkali melanggar aturan konservasi. Tapi di sisi lain, mereka datang karena alasan ekonomi. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh kehidupan di sana. Jadi ketika mereka digusur tanpa solusi, mereka menjadi kelompok yang rentan kehilangan segalanya seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan masa depan. Nah, menurut saya sebagai mahasiswa hukum, pemerintah tidak bisa menyamaratakan semua orang di kawasan TNTN sebagai pelanggar hukum, karena harusnya ada pemisahan yang jelas seperti mana masyarakat adat yang memang berhak atas tanah dan mana pendatang yang butuh bantuan konstitusi. Pemerintah seharusnya hadir dengan kebijakan yang adil dan manusiawi. Masyarakat adat, mereka perlu diberikan pengakuan resmi atas tanah adat mereka atau dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi, misalnya lewat kemitraan konservasi atau zona tradisional. Sedangkan untuk masyarakat non-tempatan, mereka perlu diberi solusi alternatif seperti pelatihan keterampilan, bantuan relokasi, atau pekerjaan di sektor lain yang legal dan berkemajuan. Jadi, konservasi hutan memang penting, tapi keadilan sosial juga tidak boleh diabaikan. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pelindungan hak masyarakat. Penutupan dari saya sendiri, negara harus adil kepada rakyatnya tanpa terkecuali. Hutan bisa dijaga, tetapi manusia juga harus dilindungi. Mungkin itu saja pendapat saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.